hari ini kita bakal seru-seruan gak cuma berdua aja nih. Betul. Betty sama Bram ditemenin sama Universitas Warma Dewa. Wih, rame yang banget, iklannya guys. setiap saat Anda dengerin tiap hari di Sudah PWN FM terngiang-ngiang Bali kan? jinglenya kan? Oh jelas, apalagi yang mantap. ngisi iklan saya. Ntar lagi saya kok. Masa? Iya, jadi dewa. Oh ya, Dewa dan Warma ya. Screenwriter kita emang luar Luar biasa. biasa emang. Sangat kreatif loh. Terlalu kreatif atau emang ya udahlah gitu Nah, aja. tapi emang bener bagus itu kan namanya Warma dan juga Dewa. Dia terngiang-ngiang terus kan Itu gitu loh. dia. Dan Ya kan? lebih spesial lagi Bram, sore hari ini Gimana? kita kedatangan ada Bapak Dr. Andes Iwayan Ane M. Hum. Ini selaku Dekan Fakultas Sastra di Universitas Warma Dewa. Selamat sore Pak Wayan Ane. Selamat sore Saya Ibu manggilnya Betty. Aduh Ibu. Baik. Pembimbingnya kan dulu? Iya. Bukan, ya. Pak, mahasiswanya bukan nih, Pak? Bukan. Nah, ini kebetulan bukan. Oh, bukan. Kayaknya harus kuliah lagi nih sepertinya Iya, ini. makanya Kode kan. banget kan. Nah, kita manggilnya biar akrab sih, akrab. Siapa nih, Pak, dipanggilnya, Pak? Boleh dipanggil Kakak Ane kali ya? Oh, ya. Gih, yang panggilnya beli Ane aja ya. Ya baik, ya Beli Ane. Beli Ane itu panggilan keren juga. Oh, nggih, siap. Beli Ane. Niki sampun western beli Ane niki mangkin nggih. Geng. Oke, jadi sebelum kita ajak ngobrol, Pak Dekan, Iya. alias Beli Ane gitu ya. Pak enak kita Pak, ih Bapak. Ini penyiarnya kurang ajar nanti dibilang makanya kan. nih. Kita jadi kedatangannya Pak Ane di sini ya, Pak Dekan, itu adalah karena sekarang ini Bram ya, di gimana tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi pesat, terus penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, apalagi kita di Bali gitu kan ya, Oh, iya. pariwisata gitu. Betul. Jadi salah satu keterampilan yang dibutuhin banget di berbagai sektor kayak nggak bisa bahasa Inggris, gitu kan ya. Zaman sekarang Iya. nggak bisa. Ya seenggaknya ya thank you, you're Yes, no, yes, no welcome, lah ya. gitu, yes or no gitu ya. Terlalu banget nggak tahu. Jadi jurusan sastra Inggris yang selama ini dikenal sebagai studi yang fokus pada kajian bahasa, sastra, budaya, komunikasi, ini punya potensi besar untuk ngasilin lulusan yang siap bersaing dalam pasar kerja global dong pastinya. Ini jelas pasti ya. Tapi di balik peluang tersebut nih sahabat Kuna FM ya, lulusan sastra Inggris ini juga menghadapi berbagai tantangan ya, stereotip tentang keterbatasan prospek kerja, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kompetensi lulusan sastra, dan gimana sih persaingan yang semakin ketat dengan lulusan jurusan lain. Iya. Ini menjadi hambatan loh. Sering di-compare ya. Iya benar. Jurusan Lulusan ini ini bisa, lulusan ini bisa gitu. Lulusan sastra kok gini. Nah, emang banyak manusia julid sih ya di muka bumi ini. Ya begitulah ya. Yin dan yang ya. Iya betul sekali. Gimana nih Pak Dekan tentang hal ini? Gimana tuh Pak? Baik, mengenai stereotype dari masyarakat ini lebih cenderung ke pandangan bahwa kalau kuliah di sastra Inggris itu kan belajar drama gitu ya. Belajar drama, Iya. belajar puisi, lalu belajar grammar. Kalau belajar grammar itu kenapa mesti ke sastra Inggris? Kursus saja 3 bulan kan bisa sudah yes no kan Iya, ya. bener. Oh, bener, Pak. Nah, enggak mesti ke sastra Inggris, tapi pendapat ini kurang tepat rasanya. Karena sastra Inggris, terutama sastra Inggris Warma Dewa ini sudah jauh lebih mengedepankan kepentingan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, kita di sastra Inggris bukan sekedar mengajar drama, bahkan drama itu merupakan mata kuliah dasar. Grammar itu dasarnya saja. Dan yang lebih kita pentingkan itu adalah mata kuliah yang cenderung dibutuhkan di masyarakat. Misalnya English for hotel, English for restaurant, English for cruise ship, legal English, translation, semua dibutuhkan di masyarakat. Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan yang sudah lama itu ya mau disingkirkan gitu kan. Yang paling penting lagi gini, pandangan masyarakat kenapa mesti kuliah ya? Kursus saja sudah cukup kan demikian. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ingat, ini pengalaman kami sebagai recruiter, pernah menjadi ikut mewawancarai. Terus ada yang dari SMA sama-sama melamar di restoran. Nah, kedua-duanya yang universitas juga diterima, yang dari
SMA juga diterima, sama-sama diterima. Kebetulan sama-sama posisi waiter. Oke. Nah, setelah 3 bulan sampai 6 bulan masa percobaan selesai, yang SMA tetap jadi kru. Sedangkan yang sarjana sudah masuk ke head waiter. Nah, lama-lama dia menjadi supervisor. Nah, sekarang mungkin sudah menjadi GM barangkali ya. Nah, ini bedanya kenapa mesti kuliah, kenapa mesti tidak SMA. Nah, kenapa mesti sastra Inggris? Ini juga beda. Bedanya apa? Lulusan sastra Inggris itu peluang kerjanya berjubel gitu ya, berjubel. Bahkan tidak bisa dihitung barangkali. Bisa ke hotel, bisa ke restoran, bisa pokoknya semua dunia pariwisata dirambah. Bahkan lulusan kami ada yang diterima di pemerintahan Australia. Wow. Dia bekerja di pemerintahan Australia. Kalau di hotel di Australia udah banyak. Oh iya. Jangan ditanya Pak ya. Jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Ya. Nah, pokoknya dunia kerja lulusan sastra Inggris itu terbuka lebar. Jadi guru boleh. Jadi penerjemah apalagi itu memang dunianya gitu. Iya, benar. Kira-kira. Jadi dosen bisa Pak ya? Apalagi jadi dosen, tapi syaratnya ada. Apa itu Pak? S2 dulu. Oke. Gitu. S2 dulu, Bray. Ini udah baik. Oke, ya S1 dulu sastra Inggris di Warma Dewa. Kan cocok kamu loh. Kamu kan orangnya suka drama. Oh gitu ya? Oh baiklah. Harus ke sastra Inggris dulu. Salah kamu ngambil jurusan teknik kemarin. Oh gitu ya. Dramanya sama komputer soalnya kemarin ya. Iya makanya kan. Lebih di sini kan jiwamu ternyata. Iya benar. Jadi Pak, ini juga kan kemampuan bahasa Inggris kan kemampuan bahasa Inggris yang baik itu kan menjadi poin plus lah Pak ya dalam berbagai dunia lintas kerja lah ya kan banyak itu. Apakah ini juga menjadi poin plus dalam lintas bidang lainnya Pak selain di dunia hospitality gitu Pak? Boleh saya katakan kemampuan bahasa Inggris yang bagus nih sama ya. Kalau jangan yang yes no aja. Iya, Pak. Yang bagus. Kemampuan bahasa Inggris yang bagus itu merupakan tiket. Tiket pertama. Nah, kalau bahasa Balinya kartu as. Kartu as untuk masuk ke dunia kerja. Oke. Dunia kerja bidang apapun kemampuan Pak, ya? Bahasa Inggris itu yang menduduki peringkat pertama itu yang bisa bahasa Inggris enggak? Itu yang pertama. Iya. Di pemerintahan pasti persyaratannya bahasa Inggris. TOEFL-nya berapa? Oh iya, gitu. benar. Di bank-bank pasti bahasa Inggris. Kalau di bank-bank itu biasanya memakai TOEIC. TOEIC-nya berapa? Di atas 600 kah? Nah, ini semua menunjukkan kemampuan bahasa Inggris, apalagi dunia hospitality. Boleh saya katakan bahwa kemampuan bahasa Inggris merupakan tiket untuk masuk dunia kerja baik internasional apalagi nggak mungkin dong kerja di Amerika hanya bisa bahasa Bali sama bahasa Indonesia kan nggak mungkin dong berangkat ke Australia kerja di darat kemampuannya bahasa Indonesia saja kan mencari penerjemah nanti jadinya gitu. Repot gaji lagi Pak ya. Iya. Nah ini merupakan tiket ya. Oleh karena itu mestinya kakak-kakak berdua ini kakak-kakak berdua ini ke depannya paling tidak mewawancarai kami itu dalam bahasa Inggris. Oke, yes. Sure, why not? Yes. Tapi ngomongin soal bener sih kata Pak Dekan ya. Kalau kita itu harus bisa bahasa Inggris lah, kita jangankan di bank atau di hospitality ya. Mau jadi penyiar Penguin FM aja syaratnya harus bisa bahasa Inggris, Pak. Iya, paling enggak loh, Pak. Oh, iya, Pak. Ada syaratnya juga ya? Ada syaratnya, Pak. Biar nanti kalau interview artis dari luar enggak yes or no lagi, Pak. Iya, bener, Pak. Jangan sampai ada orang yang di belakang ya, iya, yang menerjemahkan itu dia. Oh repot lagi tuh nerjemahin lagi. Makanya tadi kan sudah dijelaskan juga ya sama Pak Wayanana kalau memang tiket ini artinya peluang untuk karir di sektor internasional ini gede banget dong Pak ya kalau lulusan dari sastra Inggris sendiri. Sangat besar, sangat besar. Tidak mungkin mereka yang bisa merambah dunia internasional tanpa kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Nah, oleh karena itu saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu kursus nggak cukup ya. Boleh dikatakan kan istilahnya orang naik mobil, naik mobilnya sudah bisa zigzag, udah zigzag udah bisa, tetapi SIM nggak punya. Nah, sedangkan kalau lulusan sastra Inggris bisa mengendarai mobil zigzag, kemampuan bahasa Inggris mumpuni, ditambah
juga mempunyai sertifikat. Gitu Oh, kan. ada Sertifikatnya license-nya, apa? Pak, ya. Sertifikatnya apa? Yaitu ijazah sarjana sastra Inggris kan demikian. Wih, ini nih nggak sekedar cuman ngomong doang ya. Yes, betul. Ada license-nya nih. Nah, Aku dari lebih meyakinkan Iya, gitu kan bener. istilahnya, walaupun lulusan sarjana lain misalnya nih Pak, tapi punya kayak tadi kursus, tapi kan lebih meyakinkan kalau lulusan dari sastra Inggris gitu Pak ya. Ya betul, artinya kalau memang membutuhkan komunikasi di bidang bahasa Inggris, Ya. memang seyogianya yang dipilih dari sastra Inggris lah. Gitu. Nah, itu dia sahabat Muna FM. Iya, seru ya. Iya loh. Ternyata lo asik ngobrol sama Bliana. Katanya grogi bilangnya. Gimana Briana, ketagihan kan? Iya. Takut sama kamera. Biasa, Bro. Mantap. Asik. Ya. Oke, kita jeda dulu ya, Ya. sahabat Ungin FM, karena habis ini kita selain sama Pak Dekan, kita bakal ngobrol juga sama salah satu mahasiswanya juga loh. Iya loh, artis Kita- loh nih. Wih, mantap. Iya, gue artis loh. Selebgram? Dimas Beck. Wow. Luar biasa emang Warma Dewa ya. Yang pengen punya masa depan cerah, Kuliah di Warma Dewa. jelas. Seperti Warma dan juga Dewa. Iya, betul. Supaya Dewa tidak galau lagi ya. Iya, benar. Ikuti Warma dong. Iya dong. Kuliah di Warma Dewa. Betul sekali. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Artis nasional aja kuliah di sini, guys. Oh iya benar. Kita sudah kedatangan tadi sudah dikisi-kisi sama Iya kan? Bram ya. Kalau ternyata salah satu mahasiswa dari Fakultas Sastra Inggris di Universitas Warma Dewa ini Dimas Beck, guys. Iya kan? Wow. Apakah benar? Nah, kita tanya. Halo, Mas Dimas Beck. Ketawa semua. Namanya Dimas. Oh, gitu. Untung Dimas Beck bukan Dimas Satria ya. Oh, ini beda. Penyiar itu. sini nanti jadinya. Iya, grogi nanti dia suruh interview. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol kan dengan Pak Dekan Iya, dan iya, sama iya. Pak Anes. Sekarang giliran kita mau ngobrol dulu sama mahasiswanya, yaitu Iputu Dimas Arya Wibawa itu namanya. Oke. Tapi nama kerennya Dimas Levino, Wow. bukan Dimas Beck. Wow. Apalagi Dimas Satria tentu saja. Bukan ya. Bukan dong, beda orang nanti dia. Hai Dimas. Udah live ya, halo halo. Mana suaramu? Sebentar. Mic-nya belum masuk sebentar. Mana sih? Halo Nah, itu dia. Halo, udah live ya, Oke. halo. Biar kayak influencer gede gitu Udah kan. kayak Willy Salim dia ya? Oh iya, Willy Salim Mirip ya. kan? Iya, mukanya Willy Salim. Enggak Namanya dong. Dimas Beck. Iya. Gimana nih? Tapi wajahnya mirip Willy Salim. Iya, heeh. Kita minta duit sama dia yuk. Oh iya benar. Pak Dekan tolong dibantu. halo. Kita todong. Apa kabar Dimas? Baik, sehat dan senang sekali hari ini ya teman-teman ya. Teman-teman kakak, sorry. Enggak apa-apa, anggap aja teman kita teman. Kita teman kok. Teman semua. Betul. Ada Bliana juga kan. Ada Dek Dimas Iya. gitu kan ya. Oke, kamu ngapain kesini Dimas? Loh. Ngapain? Diculik saya tadi. Dia diculik dia katanya. Oh wow, diculik demi kebaikanmu. Oh, iya dong. Makin famous habis Oke. ini nambah followermu. Oh ya asik, Amin. mantap. Amin. Seperti followerku. Waduh. Abis ini kan kolaborasi sama Warma Dewa loh. Naik ya. Naik kali followerku. Salah satunya Dimas kece, mungkin dah yang follow. Universitas Warma Dewa emang. Iya, kece. Kayak saya yang manjat deh kesini deh. Oh. Kebalik deh. Oke Dimas ini kan mahasiswa ya di Fakultas Sastra Iya, Inggris benar. Universitas Warma Dewa. Sekarang semester berapa Dimas? Semester 4. Wah, Iya. semester 4. Iya, Dek. Iya, masih kecil banget ya. Gimana nih perasaannya sudah semester 4 di ini sastra di Warma Dewa nih? Oke, jadi sejauh ini ya udah semester 4 di sini masih ngerasa vibe mahasiswa barunya lah. Jadi masih Wih, asik. happy. Oh, gitu ya. Apalagi dengan lingkungan yang seru ya di Fakultas Sastra ya, dosen-dosen yang asik, dosen-dosen yang sangat-sangat humble ya seperti Bapak Dekan, Pak Ana sangat-sangat humble gitu. Jadi nyaman lah. Semakin kesini tuh makin nyaman di Asik. Enggak ada yang galak dosennya. Enggak. Oh enggak ya? Terus terang enggak? Oh baiklah. Asik. Syukurlah ya. Syukurlah ya. Kan biasanya kan sastra takutnya, killer nih dosennya nih. Oh, ternyata ada aja enggak satu ya, dua gitu. Pokoknya yes no aja gitu. Oh tuh kan. Tuh kan Pak. Gimana nih? Anda ketawa aja. Ketawa aja dulu, awas kemudian sampai sini. Ketemu di kampus nanti ya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin tentang Dimas sekarang udah semester 4 gitu. Kita penasaran sih Dimas, awal mula kenapa sih kamu bisa tertarik gitu dari sekian banyak fakultas Oh iya, gitu benar. ya. Ha. Kenapa mutusin buat kuliah di sastra Inggris pada akhirnya? Apa ikut-ikutan teman atau pacar kamu kebetulan di sastra Inggris apa gimana? Gitu. Wah, agak berat ya. Ya kan gitu, Bro. gitu. Gimana tuh? Good question. Asik. Jadi Om Swastiastu. Asik. Jadi kenapa bisa sampai sini, sampai di Sastra Inggris Universitas Warma Dewa? Jadi jauh banget
Itu dimulai pas saya masih SMA. Jadi waktu itu English Clubnya saya di SMA dapat undangan dari Fakultas Sastra Universitas Warmadewa untuk mengikuti pelatihan TOEIC. Itu saya dengan tim-tim saya datang lah ke Fakultas Sastra. Abis itu di pelatihan itu tuh didampingin lah sama Pak Dekan, Pak Ana. Di situ saya ngelihat, dosen-dosen di sini asik ya ternyata ya. Terus fasilitasnya juga bagus-bagus yang saya dapat di situ kan pas pelatihan kan. Udah itu ditampilin nih. Lulusan sastra tuh jadi apa aja, terus di sastra tuh bisa ngapain aja yang benar beragam. Mungkin nanti bisa saya jelasin ya. Isi kegiatannya di sastra tuh beragam, seru-seru. Jadi tertarik lah kan. Ini kampus keren ya, fakultas ini keren ya, prodinya keren ya. Apa iya nanti kesini gitu mikirnya. Alhasil daftar. Oke, Gitu. jadi awal mulanya karena emang dapat undangan waktu itu ya. Benar. TOEIC. Akhirnya kesana langsung jatuh cinta. Benar. Disinilah masa depanku. Iya, love at first sight gitu kan. Wih, sedap. Gini ya Gen Z ya. Nggak apa-apa daripada galau. Iya benar ya. Emang harus begini. Iya. Sastra tuh dikenal tuh happy di kampus tuh. Iya, sastra ceria gitu. Wah, sastra ceria ya, nggak September ceria aja guys. Mana tahu dia September ceria, tua banget sih. Oh iya. Saya taunya wake me up in September Ya, sama aja. Sama itu tua juga. Itu tua juga. Tapi Dimas, apa sih yang akhirnya emang memutuskan kayaknya sastra ini emang masa depan saya deh nih gitu. Emang tujuannya mau kemana nih Iya, Dimas nih? cita-cita Cita-citanya nih. Oke. Jadi selain melihat lingkungan yang baik ya, jadi saya kan emang ngerintis lah as musician and as content creator. So I choose English literature for my study karena dengan harapan nanti saya tuh kalau misal ngerilis karya, ngerilis apapun bisa menggait pasar internasional gitu. Awalnya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi ya itulah alasan kenapa saya membeli sastra Inggris gitu. Selain biar bisa belajar bahasa Inggris, ditauin juga lulusan sastra Inggris gitu. Itu beda loh ya. Bisa bahasa Inggris sama lulusan sastra Inggris. Itu nilai plus loh gitu. Itu yang dimaksud ternyata ya. Iya, benar, Bisa bahasa benar, Inggris benar. bisa. Lulusan dari mana? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Poin plus banget nih. Iya, plus gitu ya, Bram. benar. Greng. Cepet banget udah. Oke, Iya. Dimas sejauh ini kan kamu udah semester 4 nih. Iya. Gimana dengan harapan kamu awalnya dengan sejalan sejauh ini gimana? Sesuaikah? Sesuai. Sama Warmadewa? Sesuai, lebih malah. Oh gitu. Sumpah demi apapun, demi apapun. Iya. Demi apapun. Ya karena pas saya SMA kan emang lihat secara visual aja kan, maksudnya ditampilin di PowerPoint, tapi setelah saya masuk sini tuh beneran semantap itu. Apalagi di sastra Inggris ini kita tuh ada program internasional, Warmadewa International Program, itu tuh yang dimana ada mahasiswa asing kuliah di Warmadewa di sastra Inggris, iya gitu. Jadi di situ tuh benar-benar ngebikin saya dan kami pun teman-teman mahasiswa tuh bisa mengupgrade skill bahasa Inggris kami karena kami bisa berkolaborasi dengan mahasiswa asing. Gitu. Jadi itu menurut saya jadi benar. Jadi nggak cuma belajar di kelas, kita juga langsung praktek. Prakteknya pun nggak praktek sama teman kelas, prakteknya langsung sama bule gitu. Jadi itu bisa jadi nilai plus sendiri untuk sastra Inggris Warmadewa. Makanya sampai saat itu saya benar-benar bangga dan sangat-sangat happy lah ada di lingkungan sastra karena emang semantap itu. Sastra ceria ya. Sastra ceria guys. Gimana nih Pak Ana? Bener semua yang dikatakan Dimas, Pak? Sebenarnya Dimas ini pionir bagi kami awalnya. Dia tahu banyak tentang sastra gitu karena dia memang menekuni dan sangat rajin di fakultas. Nah, oleh karena itu saya juga menghimbau kepada masyarakat atau mahasiswa itu kalau kuliah itu jangan nanggung-nanggung hanya sampai di parkiran gitu loh. Nah, seperti Dimas ini memang luar biasa. Dia memang mengikuti artinya bukan di kelas saja, program-program yang ada yang kami sediakan itu seperti Warmadewa International Program itu ikuti ke lapangan, diikuti pelatihan-pelatihan. Kami rajin mengadakan pelatihan, bukan sekedar pelatihan yang berhubungan dengan bahasa saja, tetapi juga pelatihan-pelatihan yang modern sekarang, misalnya pelatihan content creator, content writing. Nah, itu kami berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Oh gitu, asik ya Pak ya. Pak, boleh di-spill nggak sih yang akhirnya membuat para mahasiswa dari sastra Inggris ini nyaman? Nih fasilitas apa sih yang dikasih nih Pak? Gitu kok saking tadi kan lengket Dimas banget juga ya. bilang fasilitasnya oke nih. Apa itu Pak? Apa aja? Kalau fasilitas kami boleh banggakan ya. Iya. Kami boleh banggakan. Ya pasti biasa-biasa. Ya ruangannya
air condition. Ini berasi bukan berangin cari ya. Ini air conditioner pokoknya. Okay. Ya, mungkin dulu terbiasa dosen itu menggunakan kapur, menggunakan spidol, board marker. Nah, sekarang di Fakultas Sastra itu board marker aja nggak ada. Kita semuanya sudah memakai LCD. Jadinya tangan dosen tuh clean gitu. Celing gitu tangan dosen keluar dari ngajar, celing. Dan keluar dari ngajar juga tetap tidak ada keringatan gitu kan. Mahasiswanya juga nyaman, kami nyaman tentunya kan demikian. Fasilitas lain misalnya kami lab ada lengkap, lab ada, dan yang paling penting adalah mahasiswa kami rajin sekali mengantar mahasiswa untuk ikut magang, ikut pelatihan misalnya ke hotel ikut. Nah, bahkan ada mahasiswa kami ikut sampai magang ke kedutaan di Thailand. Wow. Di Thailand kedutaan pastinya kedutaan Indonesia yang ada di Thailand. Syaratnya tadi bahasa Inggrisnya mumpuni. Ada mahasiswa kami yang magang di kedutaan besar Indonesia di Australia. Nah, gimana bisa magang di Australia kalau bahasa Inggrisnya tidak bagus? Iya, kan? benar, Pak. Nah, itu fasilitas kami. Apalagi sekarang sekretariatnya nanti kakak-kakak ini berdua coba mampir ke Fakultas Sastra akan bingung. Ini fakultas apa hotel ya? Wah, ini nih harus kita mampir nih ya. Monday next sesi 2 ya. Kita visit ke nanti silakan nanti mungkin saja bisa siaran atau podcastnya langsung di Fakultas Sastra. Sudah dapat tawaran dari dekan Asem nih. Begitu. Kita ada lapor podcast loh di Sastra. Oh ya? Iya. Kita ada podcast sendiri loh. Seru nih ya. Banget. Giliran nanti kita diundang sana. Iya, benar. Nanti saya sama Pak Dekan yang nge-host kan. Sama untuk di lab juga Gimana tuh? kita tuh ada lab interpreter. Iya. Gimana tuh, boleh diceritain tuh? Jadi interpreter ini mungkin yang sebagian orang tuh tahu hanya translator. Benar ya. Tapi ada namanya interpreter yang mana ini nih kita menerjemahkan secara lisan. Iya. Oke. Dan di Universitas Indonesia itu cuma ada 2 lab interpreter, salah satunya di Sastra Inggris Warmadewa. Keren banget. Itu bisa kita banggakan. Kece nih ya. Dan Pak Dekan sendiri juga interpreter. Mantap, dekannya langsung loh. Iya loh, langsung diajar sama dekannya. Wow. Luar biasa loh ini. Yang dimaksud sama Dimas itu 2 perguruan tinggi yang mempunyai alat SIS namanya. SIS. Nah itu alatnya tidak mahal, tetapi pada umumnya yang menggunakannya itu yang nggak bisa. Nah kebetulan saya dan ada rekan dosen yang juga berprofesi sebagai juru bahasa. Nah akhirnya kami bisa menggunakan kami beli saja untuk kepentingan mahasiswa. Iya benar. Oke, kece nih. Iya. Kan? Iya, fasilitasnya menunjang sekali, kekinian banget juga kegiatan-kegiatannya tadi ya. Benar. Terus nggak cuma mahasiswanya yang aktif, tapi kampusnya juga aktif memfasilitasi mahasiswanya. Nah, masih ragu mau kuliah di sastra Inggris? Nah, itu dia. Tidak, guys. Nah, tapi tadi Bram ngomongin tentang lulusan kan? Iya, benar. Ini kan pastinya Pak udah lulus, ini kayak banyak orang yang bilang inilah duniamu yang sebenarnya. Iyalah. Tantanganmu yang sebenarnya saat kamu lulus kuliah gitu. Nah, Pak Ana boleh dikasih tahu nih ke Sahabat Ungin FM tantangan utama yang harus dihadapi nih lulusan sastra Inggris saat masuk dunia kerja tuh apa aja Pak? Dan gimana Fakultas Sastra Inggris Unwar nih mempersiapkan lulusannya supaya siap menghadapi tantangan itu? Silakan Pak. Tantangan lulusan sastra Inggris di dunia kerja itu bukan tantangan dari dirinya sendiri ya, tetapi tantangan cenderung berasal dari pesaing-pesaing. Karena di samping perguruan tinggi banyak sekali sekarang ada LPK lembaga pelatihan gitu ya. kerja. Nah, lembaga pelatihan kerja ini dengan 6 bulan sudah lepas, dengan 6 bulan sudah lepas, sehingga PIA atau mungkin pisahnya kerja itu semakin banyak yang merebut gitu ya. Nah itu kan. Tetapi kami sastra Inggris tidak kalah saing atau tidak akan mundur dalam persaingan ini. Kami menyiapkan lulusan-lulusan kami jauh-jauh hari dari semester awal seperti dikatakan Dimas tadi, dari semester
awal baru masuk pun sudah disiapkan. Misalkan kami menyiapkan mahasiswa untuk ikut bersama kami, dosen-dosen pengabdian, penelitian, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen. Itu yang pertama secara akademis. Kemudian juga kami menyiapkan mahasiswa kami dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga mengikuti kerja yang sifatnya sementara. Misalkan ada event, konferensi di Bali, di Nusa Dua itu kan sering ada event tuh. Nah, kami sastra Inggris itu paling banyak yang akan dikirim ikut ke sana sebagai LO, liaison officernya. Itu pasti. Dan paling banyak biasanya kami yang diterima gitu kan. Nah, di sana mereka dapat pertama networking, yang kedua tentu pengalaman. Nah, yang ketiga tentunya sakunya juga terisi gitu ya Pak ya. Nah, ngerti banget ya. Kan gitu. Nah, juga kami misalkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami pertukaran. Nah, pertukaran baik antar perguruan tinggi di tingkat nasional di Indonesia sampai ke Unhas, Brawijaya, Unpad dan lain sebagainya. Dan juga kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk pertukaran ke luar negeri melalui jalur ISMA. Nah, beberapa mahasiswa sastra Inggris ini sudah berhasil melakukan pertukaran ke yang Joshua ke Scotland. Terus Ceko ya, si Joshua itu Ceko. Kemudian si yang satu lagi Isna ke Thailand. Nah, inilah upaya-upaya kami agar lulusan kami memang betul-betul siap. Nah, di samping itu dosen-dosen kami kan bukan dosen yang boleh dikatakan dosen kacangan gitu ya. Dosen-dosen kami itu kan juga dosen yang berlatar belakang pendidikan cukup mapan. Doktor, profesor juga ada, dan bahkan dosen kami mendapat rekognisi sampai pertukaran dosen tuh. Salah satu dosen kami, Ibu Dr. Wayan Kasni itu kan pertukaran sampai ke Mindanao University, Filipina. Nah, itu. Nah, Fakultas Sastra juga tetap menyiapkan lulusan-lulusannya agar bisa bersaing dengan membekali apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan industri. Nah, melalui apa? Yaitu melalui pemutahiran kurikulum. Nah, kami rajin sekali memutahirkan kurikulum kami agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang dibutuhkan masyarakat? Misalkan zaman sekarang content writing, ada mata kuliah content writing. Nah, apalagi misalnya koresponden, ada English for koresponden. Mengajar ada. Kami juga memberikan penambahan mata kuliah pengajaran BIPA, sehingga lulusan kami bisa mengajar orang asing bahasa Indonesia. Itu kami betul-betul menyiapkan lulusan kami. Oleh karena itu Dimas ini apa yang dikatakan Dimas, pokoknya Dimas nggak rugi deh kuliah di sastra Inggris. Benar. Nggak ada ruginya pokoknya kuliah di sastra Inggris ya Pak ya. Kayak tadi dibilang Pak Ane juga kan banyak tuh kegiatan dilakukan mahasiswa. Kamu sendiri Dimas, seberapa aktif sih atau sudah berapa kali kamu ikutan kayak organisasi, komunitas ataupun event-event yang diadain sama Fakultas Sastra Inggris? Iya benar. Gue banget ini ya. Sedap. Aduh. Gimana tuh? Jadi panggung gue nih. Silakan. My time kah ini? Jadi bukan hanya persiapan yang diberikan oleh kegiatan dosen ya, namun kita sendiri mahasiswa segala kegiatan kita juga didukung penuh oleh fakultas. Contohnya ikut-ikut lomba. Jadi bisa dicek ya di IG Sastra teman-teman ya bahwa mahasiswa sastra Inggris ini Universitas Muhammadiyah itu selalu mencetak prestasi setiap waktunya. Bahkan baru-baru ini ada yang menang di Thailand. Lalu baru kemarin yang menang di Brawijaya kalau tidak salah sama di Bandung. Baru kemarin. Dan kegiatan kita pun bermacam-macam. Entah itu yang dari organisasi kami sendiri. Contoh, saya sendiri himpunan dan mahasiswa. Jadi kita layaknya event organizer ya gitu. Jadi kita juga
terlatih lah ntar bikin event tuh seperti apa sih, koordinatornya iya. seperti apa. Lalu benar juga kata Pak Dekan tadi, kita ada ikut pengabdian bareng dosen, jadi kita langsung ke lapangan, entah itu mengajar, seperti memberikan bantuan dan lain sebagainya. Lalu juga yang paling sering kita itu liaison officer. Contoh yang paling baru itu kita jadi liaison officer lomba debat bahasa Indonesia. Itu kita jadi tuan rumah. Wow. LDBI lomba debat bahasa Indonesia. Iya. Wah, ternyata ya nggak cuman belajar doang, kegiatannya banyak mahasiswanya ya. Benar. Jadi seru ya? Seru banget dong pasti. Asik. Nggak pernah diam berarti kamu Dimas ya? Kalau di kampus dari pagi sampai sore ada Dimas nih kayaknya di kampus nih. Dia sebelum kesini podcast tadi di kampus. Tuh kan? Kayaknya nggak pulang-pulang ya dia. Iya. Tapi orang tuanya kan santai, maksudnya Oh, ya iya. udah anakku untuk mengasah skillnya why Iya, not? udah biarin aja lah ya. Iya. It's okay. Oke. Baiklah. Nah Pak, kita membahas mengenai tadi lulusan yang emang sudah kece banget lah kalau udah lulus dari sastra Inggris ya Pak ya. Nah kalau berkaitan dengan lulusan, profesi atau mungkin bidang apa aja yang paling banyak ditempuh oleh lulusan dari sastra Inggris saat ini nih Pak? Nah, untuk saat ini memang dominasi lulusan kami itu berada di hospitality. Hospitality, oke. Baik nasional maupun internasional. Nah, tetapi banyak juga lulusan kami yang jadi guru loh. Oh, Nah, wow. guru SD sampai SMA, kalau dosen udah biasa. Iya, iya. Nah, dosen-dosen kami itu mungkin 60% berasal dari lulusan kami sendiri. Lulusan Warmadewa Pak ya. Oh iya. Oh ini salah satunya. Iya. Kalau kamera sorot. Nah, benar itu. Nah, jadi guru karena kami juga melihat melihat kebutuhan masyarakat. Oke. Oh, di masyarakat periode ini membutuhkan guru. Iya. Nah, kami memberikan mata kuliah yang bisa berisikan konten pengajaran. Oke. Nah, demikian. Nah, ranking berikutnya masih ada sebenarnya. Nanti ada content writing juga ada lulusan-lulusan belakang ini, content writing dan copywriting. Nah, saya juga sendiri terkejut. Wih, mahasiswa kami, lulusan kami ternyata ada content writing dan copywriting. Nah, ini sudah lumayan menjadi profesi yang cukup berkembang. Kalau penerjemah itu banyak. Kalau penerjemah itu banyak, juru bahasa juga cukup banyak. Nah, itu memang bidangnya kan. Nah, profesi lain misalkan yang lepas dari sastra tetapi masih berhubungan dengan sastra, misalnya di bidang di pemerintahan. Nah, di pemerintahan banyak juga lulusan kami yang bekerja di pemerintahan. Tapi pada umumnya di protokoler. Memang bidangnya berkaitan ya Pak ya. Masih berkaitan gitu. Wah, ternyata emang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya lulusannya ya. Banyak ya disediakan kan lapangan bener sekali. pekerjaannya. Nah, untuk ini Pak kan tadi kita udah tahu ya seberapa oke-nya Fakultas Sastra Inggris di Universitas Warmadewa ini. Betul. Ini Pak untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini ada berapa nih kuota yang dibuka nih untuk kali ini Pak? Iya. Nah, untuk Fakultas Sastra mendapat kuota 125. Oke. 125, sedangkan sampai saat ini sudah mendaftar 214. Wah. Lebih Pak. Ini disaring lagi nih berarti nih, memang. siap-siap nih. Kami juga melakukan seleksi pastinya. Artinya tidak serta-merta bisa diterima melalui seleksi. Oke. Nah, mudah-mudahan dari 214 itu bisa terseleksi 125, kami dapat yang memang betul-betul menginginkan Fakultas Sastra atau menginginkan studi di sastra Inggris, bukan sekedar datang ke kampus duduk di parkiran. Nitip absen, udah gak zaman. Kebiasaan ayam geprek. ya. Tahu banget nih. Gitu jadinya ya. Oke. iya. Dan untuk pendaftarannya berarti masih dibuka Pak ya sampai sekarang? Sampai saat ini masih dibuka dan mungkin masih dilanjutkan pendaftaran terakhir bulan Agustus. Ya, Pak, masih bagi masyarakat yang ingin masuk segera dong, cepat daftar melalui online. Nah, dan bisa langsung datang ke kampus bisa. Nah, kami kenapa menawarkan ini kepada masyarakat? Nah, 50 pendaftar pertama mendapat giveaway. Asik Seru ya. sekali. Udah kayak main kuis ya. Iya, penguin aja bisa giveaway. Warmadewa juga Dapat bisa. giveaway. Dan yang paling penting kan masyarakat kadang-kadang gini.
kuliah tuh mahal biayanya. Warma Dewa tidak. Oke. Warma Dewa tidak. Iya, Karena di Warma Dewa itu ada keringanan pembayaran. Ada keringanan pembayaran berupa apa? Boleh nyicil nih. Nah, kayak kredit aja boleh nyicil. Nah, di samping itu beasiswa berjubel. Ini Ada nih. KIP. Iya. Pokoknya banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Oke, tenang, banyak beasiswa. Oke, dari Dimas sendiri boleh dong dikasih kisi-kisi lah dikit supaya bisa lolos nih seleksi Iya, buat gimana jadi nih? mahasiswa Waduh, Fakultas Sastra Inggris di Universitas Warma Dewa. Lebih ke tips-tips gitu ya kali ya. Iya. Boleh. Pertama tentunya harus seneng sama sastra Inggris dulu lah pasti. Itu yang pertama Iya. ya. Nggak Oke. mungkin sukanya mobil-mobilan masuk sastra Inggris kan nggak mungkin. Iya benar. Salah jurusan itu. Salah jurusan udah. Bukan di sini. Terus Udah pasti terus pantengin informasi-informasi yang ada di Instagram sih yang tertera sih. Karena kita selalu ada informasi gitu. Entah tentang pendaftarannya, entah kita kayak kegiatan-kegiatan yang kita nampilin, kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan lah yang beragam dan seru-seru itu. Nah, jadi terus saya pantengin Instagram kita gitu. Karena Oke. dijamin pas masuk sastra Inggris Warma Dewa tuh sampai gak usah kata-kata lu apa. Saking banyaknya, saking serunya. speechless nih sampai ya. Oke, baiklah. Spill dong Dim ininya Instagramnya ada supaya nggak? langsung di follow nih Boleh. sama Sobat Twin FM. Aduh. Berapa yang denger sekarang? Asik. Nanti nambah followernya. Ya bisa di @dimaze dan juga @sastra.warmadewa. Oke, Sastra siap. Warma Dewa Iya. ya, silakan. Oke, dan ternyata keseruan kita sudah ini nih. Udah selesai. Sudah lewat dari jam 5 loh, lebih loh ini. Belum ngonten. Saking seru abis ini lah. Kita dateng lah Oh, ke iya, Fakultas iya. Sastra Inggris Bener, ya. bener. Oke, Ya, sebelum kita ditunggu. akhiri, Pak Ana ada Ada. lagi yang pengen disampaikan ke Sahabat Twin FM, boleh ditegasin lagi kenapa harus memilih Sastra Inggris Unwar? Iya. Sahabat Penguin, ayo bergabung ke Warma Dewa, khususnya Fakultas Sastra Inggris. Yep. Tidak akan rugi kalau Nah. putra-putri, bapak ibu, adik-adik semua masuk ke Warma Dewa. Mengapa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak keseruannya. Iya. Fasilitas tidak akan kalah. Silahkan dibandingkan. Dosen-dosen mumpuni dan bersahabat. Dan yang paling penting kuliahnya nih. Bagi yang sudah kerja boleh kuliah pagi atau kuliah sore. Bagi yang sudah bekerja seperti kakak-kakak berdua ini, Kak Betty sama Kak Bram ini, sebenarnya boleh kuliah di Warma Dewa di Sastra Inggris melalui jalur RPL. Kakak-kakak ini akan dihargai. Sudah lama, berapa lama jadi penyiar Iya. RPL. Oh, iya. Kuliahnya juga jam kuliah sangat fleksibel. Oke. Biaya boleh nyicil, banyak beasiswa. Oh, mantap. Iya. Nah, kata-kata terakhir nih, ya, sastra Inggris selalu di hati. Luar biasa. Terima kasih Pak Ana, terima kasih Terima Dimas. kasih. Terima kasih. Sudah mampir ke studio Penguin FM Bali. Iya. Seru banget ya. Ditunggu Halo. kedatangan Anda loh, Betul. Sahabat Penguin FM jadi bagian dari keluarga Sastra Inggris Universitas Warma Dewa ya. Wajib.